tuan rumah kita. Nah, dia akan jelaskan protokol cupping yang kita gunakan. Selanjutnya baru kita laksanakan belajar aeropress, sharing, dan ngulik. Ya, silakan Bang Sian. Belajar tentang metode seduh menggunakan aeropress. Nah, jadi untuk pertama-tama ini kita ada dapat beans Arabica Ijen natural process dari Partisan Coffee Roastery. Nah, jadi sebelum kita nyeduh itu biasanya langkah awal tahu nih tujuan kita nyeduh nih, kita mau memaksimalkan rasa apa dari kopi tersebut. Misalnya ternyata asamnya nih lumayan tinggi. Nanti pas kita nyeduh tergantung selera kita mau turunkan asamnya ke atau mau kita naikkan lagi atau ada rasa-rasa yang dominan. Nah, itu bisa kita tingkatkan lagi di dalam proses penyeduhan. Jadi itu fungsi proses cupping. Nah, jadi untuk proses cupping di sini karena ini kita lagi pandemi COVID, mungkin ada yang percaya ada yang enggak lah ya. Jadi prosesnya nanti masing-masing dapat 1 gelas ini. Nah, jadi yang pengen ngerasa maju ke depan, nanti dari sini kita sendok airnya, air kopi untuk dirasa. Jadi menggunakan gelas, jadi lebih aman lah, tidak bercampur juga. Nah, terus untuk cupping mungkin beberapa yang baru datang. Jadi proses cupping ini dia menggunakan green size yang kasar. Jadi apa prosesnya green size nya kasar karena proses waktu dalam cupping ini agak cukup panjang, itu 8 sampai 10 menit biasanya proses cupping. Jadi itu diharapkan dengan green size yang kasar itu tidak membuat kopi terlalu over extract setelah karena waktu yang lama. Karena kalau green size-nya makin halus, proses ekstraksinya bahkan semakin cepat. Karena waktunya lama, jadi takutnya setelah beberapa waktu udah terlanjur over extract kopinya. Jadi kalau untuk proses cupping ini dia pakai green size-nya green size kasar. Nah, mungkin bisa langsung kita buka ya. Menteri kan itu. Wetnya malah lebih soft aromanya. Jadi powder yang tadi dari kering itu berkurangnya jauh pas dia udah jadi wet basah. Terus untuk acidity-nya tuh dia untuk tingkat keasamannya tuh dia lebih ke low sih. Kalau sweetness-nya lebih medium. Ada yang lain? Oke, mungkin jadi dari situ mungkin rata-rata hampir sama lah ya. Normal itu bubuknya, kopinya kita seduh dalam posisi seperti ini. Jadi pada saat kita seduh terjadi kayak tetap ada netes-netes lah di sini. Nah, terus metode kedua itu metode invert. Metode invert itu seperti ini. Nah, jadi kita metodenya sini sehingga kopi itu lebih terekstraksi sempurna dan tidak ada yang netes-netes. Tapi itu balik lagi ke persepsi masing-masing kopi seperti apa yang ingin dihasilkan. Nah, mungkin nanti setelah saya coba jelaskan ininya, kita bakal coba bandingkan perbedaan rasa metode normal
perbedaannya. Nah mungkin nanti variabelnya kita coba samakan mulai dari suhu, green size, waktunya juga disamakan. Nah, kita coba lihat gimana perbedaan hasilnya ini. Mungkin nanti itu bisa jadi referensi teman-teman mungkin yang ada Aeropress atau pengen upgrade alat ke Aeropress untuk metode penyeduhannya. Lebih ke edukasi. Jadi harapan kami semua sih nanti setiap kedai di Pontianak ini punya seduhan yang enak. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi mungkin saat ini banyak kedai-kedai baru dan baru mulai nyeduh manual, tapi mereka nggak tahu nih pengen sharing kemana. Nah, jadi dengan adanya media seperti ini, inilah jadi media diskusi kita. Jadi kalau yang pengen belajar, coba gabung di agenda selanjutnya, kita sharing-sharing. Kita juga saling kenal satu sama lain, kedai-kedai kenal satu sama lain. Jadi saat kita bertandang ke kedai ini, ke kedai orang, kita udah nggak canggung nih ngobrol sama baristanya, ngobrol sama ownernya karena kita udah pernah ketemu sebelumnya. Jadi itu juga sih, karena itu juga jadi pengalaman saya dulu waktu awal-awal buka kedai. Saya dengan Wahyu lah nih, terutama anak-anak baru gak dulu. Jadi kita nggak tahu nih pengen sharing kemana nih, karena yang lain udah ada kedai-kedai besar kan. Kita mau nanya-nanya ke sana malu, ujung-ujungnya kita ngulik-ngulik sendiri. Nah untuk saat ini Itu bisa dilihat dari Instagramnya Borneo Graphic. Nanti tanya teman-teman di sini pasti tahu kok. Nah, nanti kita di situ bakal ada info. Infonya itu tentang tempat. Biasanya 3 hari sebelum acara itu kita udah nge-share kok. Itu insya Allah bakal rutin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dan fungsinya itu kayak gini, silaturahmi, belajar, edukasi tanpa ada bayaran. Nah mungkin nanti soalnya ini momen yang pas kalau menurut kami. Nah gitu-gitu di sini yang pun kalau misalnya baru mau belajar, kita bisa sharing dan terbuka. Nanti bakal ada hal-hal menarik lah. Baru minggu ini kita udah berjalan 1 bulan keempat, minggu keempat kita udah dapat sponsor. Nah sponsornya dari Partisan Kopi Roastery. Kopi desainnya tadi kita teduh. Nanti kalau misalnya mau cari beansnya atau bingung cari espresso base atau filter kopi, bisa langsung hubungi Bang Ahai di sebelah kanan saya. Ini Bang Ahai yang ternyata ada edukasi untuk ke masyarakatnya, otomatis pasarnya bakal terbuka. Nah nanti harapan ke depan kita nggak perlu lama-lama kayak gini. Jadi masyarakat itu udah mau milih, wah aku mau kopi ini, aku udah paham edukasinya. Nah jadi tinggal ke kopi sini ke kopi sini jadi nggak perlu kita lagi pusing-pusing saingan kita warung kopi atau segala macam, bukan, tapi kita merubah mindset, mengembangkan mindset pasaran kita, masyarakat itu sendiri. Nah itu fungsinya. Jadi saya harap teman-teman di sini tetap semangat untuk bergabung mengikuti acara selanjutnya dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Jangan lupa nanti setelah ini kita foto untuk dokumentasi. Foto rame-rame. Oke. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.